Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Occasion. Kabupaten Badung yang tulang punggungnya dari pariwisata menjadi daerah yang sangat eksotik dan menjadi salah satu daerah yang terkaya di Provinsi Bali. Nah, kita ingin mengetahui dari sudut pandang seorang anggota Dewan DPRD Badung dari Komisi 1. Kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya apakah pertumbuhan dan laju pembangunan yang sekarang sedang digiatkan itu sudah on the track dan menjawab tantangan-tantangan Badung untuk kedepannya. Nah, kita akan menjumpai narasumber kita, Bapak Puspa Negara selaku anggota Dewan Komisi 1 DPRD Kabupaten Badung. Ikut saya, kita jumpai narasumber kita. Nah, ini ruangan kita ya, ini ruangan fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung. Ya. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Pak Puspa. Sehat selalu ya Pak? Syukur Setenggara Setenggara ya, sehat, Pak. karena dan harus selalu sehat. Rahayu. Nah saudara, saya sudah bersama dengan Iwayan Puspa Negara SPMSI selaku anggota DPRD Komisi 1 Ya. Kabupaten Badung sekaligus ketua fraksi Gerindra untuk di Badung ya Pak? Ya. Aduh, luar biasa ini memang kita melihat aktif nih Pak masih di sosmed ini. Ya harus aktif karena Gitu ya? zaman sekarang zaman sosmed, kalau nggak aktif di sosmed ya pasti ketinggalan kereta. Itu turun terus tuh Pak? Jalan-jalan ketemu masyarakat gimana? Ya, kita punya pelayanan 24 hours ya, namanya IRS. Secara pribadi ya, saya memang bukan karena anggota DPR kita punya IRS, tapi memang karena jiwa sosial ya kita punya IRS. IRS itu Emergency Response System. Kita punya ambulan, kita punya tim yang bisa menjadi pendahulu untuk hal-hal yang menyangkut keluhan-keluhan masyarakat terhadap persoalan sosial dan infrastruktur. Oh, 24 jam. Ya, 24 hours. Jadi Terus pertanyaannya kapan tidurnya gitu ya? Ya. Itu pasti Tuhan itu pasti memberi ruang kepada kita. Ketika kita memberikan pelayanan, pasti kita diberikan kesempatan untuk istirahat atau untuk memberikan pelayanan dengan ikhlas. itu selalu ada setiap hari. Selalu ada. Masyarakat yang datang sendiri. Karena masyarakat kita kan dalam ruang daerah pemilihan. Kita kan ini dibagi dalam daerah pemilihan. Daerah pemilihan saya Kecamatan Kute dengan luas wilayah yang tidak terlalu luas, jumlah penduduknya 48.000 jiwa, sehingga saya pikir dengan konsentrasi pada satu titik wilayah Samigita namanya, Seminyak, Legian dan Kute, saya kira bisa kita cover meskipun tidak semuanya bisa kita puaskan atau kita bisa berikan pelayanan, tetapi paling tidak kita bisa assist atau dampingi mereka. Baik, baik. Ya inilah. Ya Sungkara mudah-mudahan ini bermanfaat ya Pak ya. Ya, Jadi semoga. tidak ada sekat lah ya. Ya, antara dewan. harusnya karena memang kita dilahirkan gitu ya untuk memberikan pelayanan. Fungsi utama DPR itu kan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kita sudah dibanderol dalam satu tagline untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam berbagai bentuk, jenis dan ragamnya. Berarti kita harus ready karena kita ditugaskan untuk mewakili mereka. Kita harus ready dalam berbagai perspektif gitu. Baik, waduh. Nah nih Pak Puspa, Ya. kan kita mau bicara tentang Badung lah ya. Mulai menggeliat lagi dalam pengertian kemarin memang habis kena pasca pandemi sangat luar biasa, tapi ini Astungkare dan kita juga melihat dari pemerintah daerah juga ya, Bupati juga setelah pemilihan pilkada kemarin, kemudian pembangunan kita lihat cukup agresif dari pemerintahan yang baru. Nah, Pak Puspa ini sebagai kacamata dari seorang dewan lah ya. Yang pertama mungkin kalau melihat sekarang, bagaimana sebetulnya Badung ini
pembangunannya, kemudian arah yang ingin dicapai oleh mungkin pemerintah daerah dalam hal ini, itu apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan yang memang dirasakan oleh Badung saat ini ya Pak ya? Terutama lagi pasca pandemi. Mulai ramai lagi. Nanti kita akan korek lah kira-kira permasalahan-permasalahan apa sih yang menjadi apa ya? Harus trending topik. Nah, highlight kita lah Iya, untuk membangun Badung. Iya. Tapi kalau secara umum dulu, Pak, bisa diceritakan pada kita bagaimana sih sebetulnya potret Badung ya sampai hari ini dalam prosesnya. Gimana, Pak? Ya, Badung adalah sebuah kabupaten yang memang memiliki karakteristik yang pasti berbeda dengan kabupaten lainnya, gitu ya. Khususnya di Bali dengan jumlah penduduk kurang lebih 480.000 jiwa, gitu ya. Luas wilayah kurang lebih 480.000 km persegi. Kabupaten Badung ini memanjang dari utara ke selatan, bentuknya unik kayak keris, gitu ya. Sehingga Badung itu lambangnya keris dan ada tulisan di bawahnya Sura Dharma Raksaka. Yang artinya kewajiban pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya. Jadi dari kondisi itu kita bisa melihat visi di masing-masing pemerintahan pada zamannya masing-masing. Kita mengalami masa pernah bersama Denpasar menjadi satu. Kemudian di tahun 92 pisah antara Badung dan Denpasar. Kemudian Badung berdiri sendiri. Dan perkembangan Kabupaten Badung sesungguhnya mengalami perkembangan yang backbone-nya didukung oleh sektor pariwisata, gitu ya. Dan sebagai landasan mengatakan Badung didukung oleh sektor pariwisata, kita melihat dari proyeksi kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung atau APBD Kabupaten Badung ini, karena itu APBD itu adalah sesungguhnya potret daerah, jadi potret Kabupaten Badung. Nah, sehingga kalau kita melihat APBD Badung dari tahun ke tahun itu meningkatnya signifikan kecuali ketika pandemi Covid di tahun 2020, 2021 dan 2022. Dan kita bisa melihat Kabupaten Badung ini bertumbuh berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten Badung. Karena Kabupaten Badung atau kabupaten kota di seluruh Indonesia memiliki satu hak, yakni hak untuk mengelola pajak daerah yang namanya pajak hotel, restoran, dan hiburan. Itulah backbone-nya Kabupaten Badung. Nah, sekarang kita melihat, sebelum pandemi Covid, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Badung itu secara statistik itu angkanya kan 6.250.000 jiwa Per tahun? tahun 2019. Sebelum Covid. Ya, jadi dia bertumbuh terus 10% tiap tahunnya. Baik. Nah, dengan angka 6,2,5 juta wisatawan di tahun 2019 sebelum pandemi Covid, kemudian memasuki pandemi Covid tahun 2020, nyaris tidak ada wisatawan yang masuk karena memang ada PPKM. Kemudian kita bangkit kembali itu di tahun 2023, Covid dinyatakan mulai berangsur-angsur menurun, PPKM dihentikan, itu wisatawan baru naik hanya 1 juta di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024, secara statistik itu sudah mulai naik, 2024 itu menjadi 6,3 juta, melampaui jumlah 2019 di tadi. tahun 2019. Artinya recovery kehidupan sosiokultural dan perekonomian di Kabupaten Badung itu tercipta dengan normalnya kembali jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2024. Jadi di tahun 2025 proyeksi pemerintah adalah 6,5 juta wisatawan mancanegara. Kita belum bicara domestik ya, jadi ini baru kita bicara mancanegara. Kalau domestiknya, kalau di tahun 2019 itu kurang lebih hampir 9,8, hampir 10 juta. Jadi kalau kita hitung jumlah penduduk Badung ini kan hanya 480.000 jiwa, jumlah wisatawannya mancanegaranya 6,2 juta ditambah domestik 10 juta, gitu hampir 16 juta wisatawan memasuki Kabupaten Badung tiap tahun, gitu ya, karena pertumbuhannya seperti itu. Dan untuk tahun 2025 karena proyeksi kita 6,5 juta, tapi kita yakin akan terlampaui sampai 7 juta karena sampai akhir Agustus tahun 2025 ini sudah mencapai 4,6 juta wisatawan mancanegara. Meskipun mereka tidak sepenuhnya menetap di Badung, tetapi mereka pasti melewati Kabupaten Badung karena bandara kan ada di Kabupaten Badung. Nah, demikian juga sektor akomodasi. Karena sektor akomodasi di Kabupaten Badung mungkin jumlahnya lebih dari 2.000-an ya sektor akomodasi, baik itu hotel, hotel berbintang, non bintang, villa, dan berbagai sarana akomodasi lainnya. Hampir sebagian besar sarana kepariwisataan yang terkait dengan
akomodasi itu kan ada di Kabupaten Badung gitu ya. Dan itu merupakan berkah buat Kabupaten Badung karena hadirnya Bandara Ngurah Rai sebagai satu-satunya transportasi yang lebih memudahkan wisatawan memasuki Kabupaten Badung. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang di tahun 2025, bagaimana proyeksi pembangunan di Kabupaten Badung secara umum kalau kita melihat Badung ini dari perspektif pembangunan gitu ya. Nah, kita lihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Badung ini kan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya. Kalau pertumbuhan ekonomi nasional 5%, kalau Badung itu 5,8 bahkan 6% gitu ya. Sangat tinggi pertumbuhan ekonomi karena didukung oleh tingginya investasi di sektor pariwisata. Jadi semakin besar investasi yang masuk, itu akan memicu pertumbuhan ekonomi dan kita yakini pertumbuhan ekonomi ini akan menciptakan multiplier effect dan trickle down effect buat masyarakat secara luas khususnya di sektor pariwisata. Dan terbukti memang kita sandingkan sekarang dengan APBD dengan bertumbuhnya jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik ke Kabupaten Badung. APBD Kabupaten Badung di tahun 2024 itu kan diproyeksi 9,8 triliun dan di tahun 2025 perubahan kemarin yang sudah ditetapkan itu 11,1 triliun. Jadi bisa dilihat angka kenaikannya 9,8 ke 11,1. Artinya itu naik kurang lebih 10 sampai 12%. Jadi Optimis tuh Pak ya? Sangat optimis karena kita bisa lihat dari jumlah angka kunjungan itu expenditure wisatawan karena yang kita hitung dari wisatawan itu kan ada 3, length of stay, okupansi, dan tingkat pembelanjaan pada di luar sektor akomodasi. Karena Badung itu mendapatkan 10% dari yang dibelanjakan oleh wisatawan dari total pembelanjaannya. Dan itu sesungguhnya bukan pajak milik pelaku usaha. Pajak itu adalah milik wisatawan yang dititipkan kepada pelaku usaha untuk dibayarkan kepada pemerintah Kabupaten Badung. Namanya pajak P, H, dan R, pajak hotel, restoran, dan hiburan. Dan inilah kekuatan Kabupaten Badung. Nah, sekarang kita melihat APBD Badung di tahun 2025 setelah perubahan itu adalah 11,1 triliun. Besar sekali angka belanjanya untuk pembangunan di Kabupaten Badung dan tentu kita melihat pembangunan apa yang diprioritaskan di Kabupaten Badung ini kan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Karena yang terpilih dalam periode ini adalah Adi Cipta dan di situ pembangunan menyangkut semua sektor pembangunan, mulai dari pembangunan memperkuat lingkungan hidup dan ekosistem, kemudian pengembangan infrastruktur, kemudian pariwisata, kemudian termasuk sektor-sektor yang memperkuat pertumbuhan ekonomi secara umum. Jadi kalau kita bertanya, apakah visi dan misi Bupati untuk tahun 2025 dan dalam jangka menengah hingga jangka panjangnya di tahun 2025 ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Badung? Secara agregat itu memang itu menjadi kebutuhan Kabupaten Badung karena kita melihat apa sih persoalan sesungguhnya yang ada di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung ini memiliki 4 persoalan dasar. Karena orang membangun 4 persoalan dasar yang memang harus digerakkan untuk menciptakan Badung ini bertumbuh lebih baik. 4 persoalan dasar itu yang pertama pasti infrastruktur. Karena kita adalah destinasi pariwisata, maka destinasi pariwisata ini untuk tercipta destinasi pariwisata yang berkelanjutan, maka harus dibangun infrastruktur yang baik. Bila perlu infrastruktur kita adalah world class, jadi infrastructure. Karena saingan kita sebagai destinasi pariwisata kan bukan Danau Toba, bukan Medan, bukan Yogyakarta, bukan Borobudur, bukan Mandalika, itu bukan saingan. Itu adalah kekuatan pariwisata Nusantara yang harus kita gandeng bersama. Saingan kita adalah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan di luar itu yang cenderung merebut gitu ya pangsa pasar kunjungan wisatawan mancanegara kita, terutama misalnya Australia. Perebutan kita terjadi antara Bali dan Thailand. Kita tidak antara pulau dengan pulau lagi, kita dengan negara gitu. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang infrastrukturnya itu infrastruktur apa yang harus dibenahi dan infrastruktur yang harus dibenahi tentu ada 2 jenis infrastruktur. Ada infrastruktur dasar dan ada infrastruktur yang menjadi penunjang kegiatan masyarakat dan pariwisata itu sendiri. Infrastruktur dasar ya pasti jalan, jembatan, kemudian utilitas-utilitas yang harus dibenahi segera karena problem di infrastruktur kita kan mungkin yang pertama tiang telepon beranak dan bercucu, kabel yang melintang, melilit dan semeraut. Itu kan harus dibereskan. Destinasi kan tidak boleh sambil minum ya Pak. Tambah jorok atau
ada infrastruktur yang justru mendegradasi destinasi ya gitu. Nah, oleh karena itu ini harus segera diperbaiki, sehingga usulan kita kepada Bupati segera bangun dan percepat secara masif pembangunan utilitas terpadu di bawah tanah. Jadi misalnya kabel harus turun ke bawah tanah, tiang telepon, tiang listrik agar berkurang kenampakannya, agar view atau bidang pemandangan kita ini bisa lebih terlihat lebih elegans dan tidak mereduksi estetika kawasan. Nah itu. Infrastruktur yang lain yang kita harapkan adalah sarana penunjang kepariwisataan. Misalnya, toilet harus berstandar internasional di kawasan-kawasan destinasi. Aksesibilitas harus dibangun. Nah, makanya kemacetan, nah ini yang kedua ini kan tadi infrastruktur. Yang kedua kemacetan. Kemacetan itu terjadi di mana-mana, terutama di destinasi kita di kawasan Badung Selatan. Kenapa macet? Kan itu pertanyaannya. Ya pasti, karena ada gula, ada semut. Pertumbuhan ekonomi yang baik, orang semakin banyak datang, wisatawan semakin banyak, bisa hitung carrying capacity kita. Dengan luas wilayah 480.000 km persegi dengan jumlah wisatawan 16 juta. Bisa kita bayangkan bagaimana padatnya situasi, belum lagi kita menghitung sarana dan prasarana yang digunakan. Mereka membawa mobil sendiri dari luar daerah, sehingga pertumbuhan populasi, pertumbuhan wisatawan, dan pertumbuhan sarana-sarana pendukung termasuk transportasi di dalamnya menciptakan kepadatan. Nah, dan kepadatan ini pasti salah satunya adalah lalu lintas. Nah, tentu ini kita harus berhitung bagaimana volume jalan, volume aksesibilitas harus menyesuaikan dengan pertumbuhan itu. Karena kan saya katakan tadi, pariwisata kita bertumbuh 10% tiap tahun. Apakah infrastruktur kita tumbuh 10%? Kan itu pertanyaan. Nah, itulah makanya kita ingin agar kemacetan ini bisa terurai, infrastruktur, jalan dan aksesibilitas dia juga harus tumbuh 10%. Sehingga kita dorong sekarang di tahun 2026, karena kita baru masuk di DPRD di tahun 2024-2025, kita dorong penguatan infrastruktur untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, di mana pemerintah Kabupaten Badung sekarang kita setujui untuk meminjam tambahan anggaran di Bank BPD untuk membangun infrastruktur, diantaranya penambahan 2 underpass di Simpang McDonald Jimaran dan di Simpang Siligita untuk mengurai kemacetan. Ini sangat parah ini, hampir setiap hari ini kemacetannya luar biasa. Kemudian penambahan 10 ruas jalan di Kuta Selatan, di kawasan Bukit dari Jimaran menuju Pecatu, Uluwatu, kemudian dari Purokulat menuju Labuan Said, kemudian memperlebar beberapa ruas jalan yang sudah ada. Ini sudah dipersiapkan di tahun 2026 dan detail engineering desainnya sudah dilaksanakan di tahun 2025. Artinya apa? Proyek ini harus sudah jalan di tahun 2026 untuk mengatasi kemacetan di Bali Selatan, termasuk di kawasan Canggu, Mungu, Brawo, Tibu Beneng, Batu Beling sampai Pantai Seseh. Ini kawasan ini yang membosankan orang karena jarak tempuh 3 km ditempuh dalam waktu 3 jam gitu ya. Ini kita sudah minta kepada Bupati perbanyak shortcut, rumuskan jalan-jalan baru yang mungkin kalau perlu pembebasan lahan, sehingga kami setuju untuk peminjaman anggaran dalam rangka untuk menciptakan aksesibilitas ini. Tapi kan gini, mohon maaf Pak Puspa, kita potong. Jadi kadang-kadang kan masyarakat mengkritisi juga. Seberapa besar atau seberapa mampunya dengan kita membuat tambahan jalan, volume jalan, penyediaan infrastruktur terkait dengan jalan itu di mana-mana buat, apakah hanya itu satu-satunya? Kan bisa jadi apabila isi volume dari jalan itu tidak dibatasi, ya penuh terus Pak Puspa. 2-3 tahun, apalagi pertumbuhan sampai 10%, mobil masuk, motor masuk. Apakah cukup menjawab pertanyaan sekarang permasalahan, kita harus nambah jalan nih Pak Puspa. Kalau dari Dewan melihat itu seperti apa? Kalau pemerintah kan oke, mereka sudah jalan Pak. Tapi untuk kedepannya, terutama untuk Canggu, itu kan luar biasa tuh Pak. Sudah semua orang mengeluhkan untuk itu. Nah, gimana Pak Puspa? Oleh karena itulah Dewan perlukah pembatasan kendaraan misalnya? Ya, ada rekayasa misalnya Mas? Gimana Pak Puspa? Kita kan baru bicara tadi dari infrastruktur ya, kemacetan, dan kita ingin breakdown dulu, kan itu. Sekarang kita breakdown.
apa sih yang menjadi sumber kemacetan kan gitu. Nah, jadi sumbernya tadi populasi meningkat dan seterusnya. Terus langkahnya apa? Apakah cukup dengan memperlebar jalan? Saya kira tidak, karena harus ada rumusan penyelesaian solusi kemacetan ini dalam 2 hal lagi. Yang pertama ada fixed variable. Fixed variable itu tadi pasti pelebaran jalan, penambahan ruas jalan. Kemudian unfixed variable-nya tadi bagaimana kita akan rencananya juga ada penambahan pembangunan tram. Tram itu atau kereta api yang berada menghubungkan antara satu titik dengan titik lain dari bandara yang kondisinya diatur di bawah tanah, namanya LRT, Light Rail Trans, kereta api ringan di bawah tanah, yang groundbreaking-nya sudah dilakukan di tahun 2024 kemarin, di bulan September. Tapi memang proyek ini terlihat mangkrak dan kami di DPR sudah mengusulkan kepada eksekutif dorong kegiatan ini agar segera kembali diaktifkan karena direkturnya mengundurkan diri ya, Pak Ari Askara kalau nggak salah. Nah, kita ingin LRT ini juga segera terwujud agar memecah kemacetan di daratan ini gitu. Jadi itu satu. Kedua, rencana Pak Bupati Mantan ya, Pak Giri Praste itu kan berharap membangun tol laut ya. Tol laut itu dengan maksudnya bukan jalan di atas laut, tetapi kendaraan transportasi apung mungkin dari Cemagi, Kute, Legian sebenarnya itu menggunakan kendaraan laut menuju bandara. Ya ini meskipun masih dalam tataran wacana gitu, tapi kita ingin dorong ini ke depan agar kita memiliki, nah ini lanjutnya master plan transportasi di Kabupaten Badung baik darat, laut maupun udara. Nah selanjutnya selain sarana penguatan sarana dan prasarana termasuk yang di bawah tanah tadi LRT. Kita juga ingin menerapkan beberapa konsep yang kita kenal dengan nama rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu kan sebuah keniscayaan. Kita memiliki dinas perhubungan, kita punya kepolisian unit lalu lintas. Bagaimana bisa menciptakan rekayasa lalu lintas agar kemacetan itu bisa dipercepat dan bisa diurai gitu. Nah, selain itu, selain rekayasa lalu lintas, ya tentu pendidikan behavior, perilaku. Perilaku sangat memegang peranan penting, baik perilaku orang pendatang termasuk wisatawan, perilaku kita ini harus dicetak agar kita taat kalau ada halangan atau forbidden, agar kita tidak kadang kita melanggar karena perilaku. Nah, itulah maksud saya tadi. Dari infrastruktur, persoalan kita yang kedua itu adalah kemacetan, yang ketiga itu adalah persoalan behavior yang harus kita segera bangun, karena pembangunan itu adalah tidak hanya mengejar pembangunan fisik semata, yang non fisik harus kita kejar juga seimbang. Siapa yang kita bangun non fisik? Jangan hanya masyarakat kita, wisatawan yang datang pun kita perlu brainstorming tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan agar tidak ada ekses kan, banyak bule nakal, banyak yang berkelahi, banyak yang mengakibatkan kawasan kita menjadi terlihat terdegradasi akibat mereka bisa menjadi pencuri di sini atau melakukan penipuan dan bahkan terakhir mengambil alih fungsi-fungsi pekerjaan lokal misalnya. Dan oleh karena itu ini perlu ada penguatan di sektor behavior baik warga maupun wisatawan yang datang. Kemudian yang keempat ini ya ini persoalan yang sedang hit sekarang, itu persoalan sampah gitu ya. Nah, sampah sebagai produk dari domestik atau dari kegiatan masyarakat dan pelaku pariwisata, ini harusnya kita sudah tidak harus bicara sampah hari ini. Karena harusnya sampah itu sudah selesai di tahun 80-an, 90-an. Saya ingat bahwa pemerintah Kabupaten Badung, Denpasar dan Gianyar pernah bersatu itu membuat TPA Sarbagita yang arahnya rencananya menjadikan sampah sebagai energi listrik. Ada salah satu PT yang mau take over di situ, PT Navigat Indonesia, PT Navigat Organik Indonesia, tapi akhirnya nggak tahu failure atau gagal dan akhirnya sekarang TPA Suwung ditutup. Akibatnya masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sampah berbasis sumber ini menjadi persoalan. Sampah masih menjadi persoalan kita di Kabupaten sebetulnya Badung. Kalau dari sudut dana ada kemampuan kan? Sangat, itu, Pak. Sangat. Badung sangat mampu harusnya sampah selesai dari perspektif keuangan ya kalau berkaitan dengan sampah. Nah, jadi gini. Gimana itu, Pak? Di dalam APBD Badung tahun 2025, nah ini saya begitu concern melihat berapa sih angka yang terpasang untuk mengatasi sampah kan itu. Untuk di
tahun 2025 ini kita mendorong Bupati agar memperkuat yang pertama itu TPS 3R, kemudian TPST, kemudian memperbanyak kegiatan penyelesaian sampah berbasis sumber. Itu ada anggaran 273 miliar. Ini angka yang terbesar mungkin dipasang di tahun ini untuk menyelesaikan sampah. Saya berkeyakinan jika ada goodwill dari Bupati dan jajaran eksekutif, karena tugas mereka melaksanakan itu dan kami tugasnya mengontrol gitu ya. Saya kira di tahun 2025 ini yang harus dicetak adalah sesuai dengan anggaran perubahan kita, mencetak perilaku masyarakat tentang bagaimana dia mampu memilah sampah dan bagaimana memanajemen sampah mulai dari rumah tangga sampai keluar dari rumah tangga. Ini penting. Kemudian baru disinkronisasi dengan kemampuan atau kegiatan, dilakukan simulasi-simulasi dan seterusnya. Kemudian penyiapan infrastruktur. Jalan-jalan di Kabupaten Badung ada nggak 3 tong sampah di jalan, misalnya merah, kuning, biru, kan hampir tidak dijumpai. Dan ini harusnya terbangun dulu infrastrukturnya, kemudian perilakunya. Jika perilaku dan infrastruktur sudah ngecun, saya kira persoalan sampah ini bisa diselesaikan dengan sederhana. Targetnya berapa lama ya itu, Pak? Kalau saya melihat, ini kan kita bicaranya secara normatif itu lewat APBD, anggaran kita siapkan, berarti kan eksekutif sekarang harus gencar untuk itu. Selama mereka tidak melakukan dengan baik, tetap kami pasti kritisi. Hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan masyarakat yang pembangunannya kami pandang tidak pro kepada masyarakat, disitulah kesempatan kami untuk. Tapi kalau Dewan memandang dengan pemerintah mengalokasikan itu, kemudian sekarang sudah on the track. Ada memang konsisten dia akan melaksanakan itu. Pertama kan kami harus positive thinking. Ya, Anggaran kita sudah sepakati bersama. Artinya APBD kita sepakati bersama bahwa pemerintah kan memiliki visinya. Jadi kita tetap optimis langkah-langkah yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan eksekusi terhadap program-program yang ditetapkan. Tapi kami kan tetap awasi. Kami tetap awasi karena pengawasan kita di DPR itu kan bukan memeriksa. Pengawasan kita adalah pengawasan politis gitu ya. Nah, kalau pemeriksaan tugasnya BPK dan KPK gitu ya. Nah, jadi apakah pemerintah saat ini sudah on the track? Secara gradual saya katakan on the track. Nah, dalam tataran administratif dan tataran proyeksi visi dan misi. Nanti masalah jika terjadi deviasi, itulah tugas kita untuk mengingatkan eksekutif gitu. Makanya kita di fraksi diberikan ruang, ada namanya pemandangan umum fraksi. Jadi di situ kita berikan pemandangan umum kepada pemerintah kalau ada hal-hal yang memang tidak sesuai atau harus disesuaikan, termasuk tentu kita tidak hanya mengkritik saja, kita juga harus menawarkan solusi, jalan keluar. Karena kritik yang baik itu adalah kritik yang bisa menciptakan daya gerak untuk pemerintah berinovasi. Gitu. Oke, kita bungkus lah itu Pak Puspa masalah itu ya. Pemerintah mudah-mudahan ini nanti Dewan memang betul-betul bersinergi bersama pemerintah untuk melaksanakan giat pembangunan Badung yang sesuai dengan arah visi dan misi dari pemerintah daerah. Pak, tidak bisa di sebuah keniscayaan, maksud saya, dinafikan bahwa dengan pertumbuhan pertumbuhan sampai 10%, kemudian sekarang sudah kita mau masuk pertumbuhan 10% itu adalah pertumbuhan tingkat kunjungan wisatawan. Kan artinya kan ada imbas, jadi orang banyak, kemudian sampai 6 juta itu waktu WNA doang, totally hampir mungkin 18 jutaan ya Pak ya, domestik lagi. Total, Artinya bahwa kan Badung ini akan menyediakan tempat hiburan, tempat penginapan, restoran dan segala macam, Pak. Nah, kan ada kekhawatiran juga, ada yang mengkritisi Badung. Nah, ini terus sekarang Badung ini mulai ke selatan, tadinya Kuto rame, sepinya, legian, Canggu semua, Pak. Pak, apa yang bisa dikritisi ini terkait mungkin ada kekhawatiran ada perubahan fungsi lahan terkait misalnya dari pertanian, persawahan, akhirnya karena masifnya ini kan menggiurkan Pak. Bangun hotel, bangun restoran, memang ya kita ada madu, semutnya datang. Itu sendiri bagaimana sih Pak kalau kita melihat Badung? Bagaimana potret dari apakah ada juga kan temuan ini melanggar bangunan tidak sesuai dengan lahannya dia membangun. Kita melihat kemarin Pak Gubernur bahkan didampingi oleh Pak Bupati Badung juga di sepadan pinggiran pantai itu ada pembongkaran.
Pak Usman melihat itu bagaimana Pak fenomena ini Pak? Oke, jadi kita lihat begini, bahwa pembangunan pasti ada ekses. Betul, Ya. sepakat. Kemudian dalam perkembangan kekinian, kita melihat beberapa fakta ya. Pertama, tingginya alih fungsi lahan. Yang kedua, agresifnya dan masifnya pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan. Jadi begitu kita seperti lengah gitu ya, tiba-tiba sudah terbangun. Gitu. Nah, ini perlu kita cermati. Yang pertama, tadi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kepariwisataan tadi. Jadi kita melihat dulu pariwisata kita paling berpikir di kawasan Kecamatan Kute gitu ya, tapi kemudian bergeser sekarang di kawasan Pecatu, Ungasan, Sawangan, Tanjung Benua, kemudian Cenggiling. Berkembang. Kemudian mulai dari Batu Beling, Berawe, Tegal Gundul sampai Seseh ini berkembang. Artinya sekarang kita ada persoalan di matra ruang. Ruang kita atau rencana tata ruang wilayah kita sebenarnya kan sudah ada. Kita sudah punya regulasinya. Jadi di rencana tata ruang wilayah itu turunannya ada namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah. Rencana Detail Tata Ruang itu sudah mensegmen, ini kawasan yang boleh dibangun pariwisata, ini boleh dibangun pemukiman, ini merupakan kawasan LSD, lahan sawah dilindungi, ini merupakan LP2B, lahan pertanian produktif berkelanjutan, dan seterusnya. Itu sudah ada regulasinya. Cuman fakta di lapangan terjadi pertumbuhan yang agresif gitu ya, karena faktor toleh menoleh gitu. Jadi tetangga saya bangun kok dia bisa saya enggak. Akhirnya mereka berjalan begitu saja sehingga kita justifikasi ada persoalan gitu ya. Persoalan pertama adalah adanya kelemahan di sektor supervisi, monitoring dan evaluasi. Kan ini tugasnya eksekutif gitu ya. Sehingga kita selalu mengingatkan eksekutif, perkuat supervisi, monitoring dan evaluasi dari unit teknis. Kalau misalnya tindak pelanggaran, berarti ada unit yang bertugas mengatasi pelanggaran, misalnya Pol PP. Kemudian unit teknis yang mengeluarkan perizinan, unit teknis yang menjadi consulting atau mereka yang berkonsultasi tentang pembangunan, DPUPR misalnya. Dan ini harus diperkuat SUMONEP-nya. Kedua, law enforcement atau penegakan aturan. Ya, penegakan hukum ini harus berjalan secara stabil, periodik dan berkelanjutan tanpa pandang bulu kan gitu. Dan harus berjalan terus. Dan ini yang kadang masih kita lihat masih kurang gitu ya. Sehingga memicu dan memacu pertumbuhan yang tidak terkendali. Ya akibatnya kita hanya sebatas wacana akhirnya. Lah ala jual fungsi lahan tinggi, terus apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Coba kalau kita lihat misalnya papan jalur hijau yang dibuat tahun 1991 misalnya, sampai sekarang belum di-revise gitu ya. Ya banyak yang bahkan pelan-pelan tidur papannya gitu. Nah, dan itu perlu dilakukan revisi sehingga kita tentu ingin memberikan saran kepada pemerintah memperkuat SUMONEP tadi, supervisi, monitoring dan evaluasi, kemudian menegakkan law enforcement, kemudian memiliki daya jangkau akan kegiatan kepariwisataan. Maksud saya adalah jam kerja pegawai negeri itu kan cuma 7 jam kerja termasuk jam istirahat di hari Senin sampai Jumat. Pariwisata itu justru bergerak di hari libur. Jadi hari Sabtu, Minggu, dan hari libur kegiatan pariwisata itu semakin agresif. Jadi siapa yang melakukan SUMONEP ketika ASN itu libur, sedangkan pariwisata itu bergerak. Sehingga kita ingin mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reformasi di sistem jam kerja gitu. Jadi unit-unit yang berkaitan langsung dengan pelayanan pada kepariwisataan, mereka bekerja 3 shift, pagi, siang, sore, dan malam, serta di hari libur. Sehingga ada yang melakukan SUMONEP untuk itu gitu. Dan Badung memang sudah ada sen sudah itu, misalnya di Kabupaten Badung kan dibentuk Pol PP Pariwisata. Ada, cuman keterbatasan tenaga lagi. Nah, sehingga kita berharap hal-hal yang menyangkut pelayanan terhadap kegiatan di sektor pariwisata, unit teknis harus hadir. Karena pariwisata itu bergerak di hari libur, ya unit teknis harus hadir di hari libur. Nah, sehingga reformasi yang ingin dorong eksekutif adalah ya ASN yang bersentuhan langsung dengan kegiatan kepariwisataan, mereka dibuatkan shift yang berbeda dengan ASN lainnya. Itu salah satu terobosan yang kita dorong kepada pemerintah Kabupaten Bandung.
Jadi aturan sebetulnya sudah jelas, Sangat jelas. sampai sekarang tetap jalan, tinggal penegakannya ini yang menjadi harus diperkuat gitu Pak ya, supaya alih fungsi lahan ini ya intinya kita harus menyadari, masyarakat juga menyadari, pemerintah juga menyadari, stakeholder menyadari bahwa kalau ini tidak dijalankan ya apa yang akan terjadi untuk Badung kan Pak gitu. Pak, ini juga ada permasalahan lain ini. Kemarin kita lihat juga ada sepadanan sungai. Dikritisi juga dari masyarakat, ada laporan bahwa sebetulnya kan memang kalau kita melihat sih menjadi abai Pak. Menjadi biasa karena ya sebetulnya kita tahu itu sungai tapi nggak, cuman karena kemarin ada banjir bandang akhirnya semua seakan melek akhirnya. Nah Pak, kalau melihat dengan untuk kondisi Badung sendiri, apa catatan-catatan dari Pak Puspa lah terkait dengan sepadan sungai yang tidak sesuai, pemanfaatan sepadan sungai yang melanggar aturan, bagaimana Pak? Ya, oke. Pak Puspa. Jadi kita lihat secara normatif dulu ya. Secara normatif, sistem perizinan ini kan menjadi awal mula dari seseorang membangun atau melakukan kegiatan usaha. Sekarang sejak tahun 2018, tanggal 24 Juli, itu kan berlaku OSS namanya, Online Single Submission. Sistem perizinan online ke pusat yang ditentukan oleh Central Government. Ternyata OSS ini tujuannya sangat mulia memang. Menyederhanakan perizinan dan mempercepat pertumbuhan investasi. Tetapi dari pengamatan saya secara empirik, itu saya menemukan ada memunculkan dampak yang justru dampaknya sepertinya lebih besar dari manfaat yang didapatkan. Jadi online single submission ini ternyata belum sinkron dengan sistem lokal. Maksudnya begini, ketika orang membangun sekarang kan tidak perlu penyanding. Mereka tidak perlu penyanding dan tidak perlu sowan kepada kepala desa atau lurah. Salah satu kelemahan OSS itu di situ, tidak link dengan sistem lokal yang harusnya kepala desa mengetahui. Karena OSS begitu keluar NIB, nomor induk berusaha, pelaku usaha meyakini itu sudah izin padahal belum. Nah, mereka harusnya terhubung dengan sistem lokal. Jadi pemerintah daerah secara lokal dan masyarakat pengampu wilayah. Jadi kepala lingkungan, kalian adat, mereka harus tahu ada pembangunan di situ. Sementara dengan mendapatkan NIB mereka langsung saja membangun. Nah, itu yang pertama tidak sinkron dengan sistem lokal. Yang kedua, OSS itu tidak sinergi dengan rencana tata ruang wilayah pada lokasi kegiatan. Artinya gini, ketika dia mengajukan OSS lewat NIB tentang titik lokasi kegiatan usaha, misalnya usaha pariwisata membangun villa, ternyata titiknya di RT RW itu tidak sama dengan titik yang diberikan oleh OSS, sehingga dia menganggap meskipun belum izin NIB, titik itu dianggap sudah izin, sehingga mereka membangun villa atau kondo villa, kondotel, townhouse. Itu banyak ditemukan? Sangat banyak, dan itu yang masih terjadi. Bayangkan dari data saya nih, karena sebelum kita mengatakan apa BPS, kurang lebih ada 4.400 villa saja yang belum mengurus perizinannya. Bahkan dari statementnya Pak Bupati kan jelas, dari 100% gitu ya, pelaku usaha pariwisata itu baru 20%-nya yang memiliki NPWPD. Kan ini fakta. Nah, oleh karena itu sekarang kita dorong unit teknis dalam ini Badan Pendapatan Daerah, unit-unit yang terkait DPMPTSP untuk menggencarkan pertama pengawasan tadi, yang kedua pendataan, listing kembali berapa sih sesungguhnya jumlah akomodasi non bintang, akomodasi bintang, villa, kondo villa, townhouse atau kos-kosan yang ini kan sedang dalam proses pendataan. Kita tapi apresiasi. Itu mereka itu bayar pajak nggak sih Pak? Itu 4.000 itu? Jawaban saya sederhana, kalau NPWPD-nya tidak ada, berarti gimana dia bayar pajak? Karena orang kadang tidak paham, karena kita sudah menganut asas ala bisa karena biasa ini ya. Orang pegang NPWP dianggap itu sudah pajak. Padahal pajak daerah ada NPWPD lagi satu. Nah, jadi sekarang sedang gencar lakukan pendataan NPWPD. Jadi dengan OSS ini orang merasa sudah mendapat izin, mereka terutama izin lokasi, sehingga mereka tidak sowan lagi ke kepala desa, tidak sowan lagi kepada tetangganya, dan mereka membangun aja. Akibatnya apa? Tetangganya ingin membangun, tanpa OSS dia membangun bisa aja. Nah, ini yang perlu dilakukan sinkronisasi antara OSS dengan sistem lokal dan
rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah. Sehingga alih fungsi ini begitu masif dan luput sepertinya dari pantauan. Banyak sempadan sungai yang hilang, banyak lahan sawah produktif yang hilang, banyak lahan sawah dilindungi yang hilang, banyak kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi yang hilang. Ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tetapi yang penting dalam hal ini adalah masing-masing pihak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar, kan gitu. Kami dari legislatif tentu melakukan pengawasan. Pasti masyarakat bertanya, kenapa baru tahu, kenapa baru ngeh, kenapa kesiap, kan gitu. Tersadarnya sekarang gitu kan. Sejatinya persoalan itu pasti muncul setelah ditemukan persoalannya, kan gitu. Tetapi memang benar kalau misalnya unit teknis bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di awal, mungkin ini bisa kita minimalisasi ya, terutama ya tadi supervisi, monitoring, evaluasi, kemudian penegakan law enforcement, saya kira bisa berjalan. Kemudian yang paling penting tadi adalah sinkronisasi OSS dengan sistem lokal. Nah, ini yang perlu sudah ada terobosan dari pemerintah dalam hal ini? Terobosan yang pertama kan sekarang sedang pendataan NPWPD, kan pendataan dulu, di listing dulu. Kemudian yang kedua, terobosan yang kedua kita setuju eksekutif kita menawarkan insentif dan disinsentif. Artinya kalau ada pelaku usaha yang ternyata misalnya mencaplok jalur hijau, gitu misalnya, gitu ya, mereka kena disinsentif. Misalnya pajaknya triple atau double. Kemudian mereka kena perlakuan yang berbeda, yang sesungguhnya mereka harus memiliki tanggung jawab kepada lingkungan yang lebih, gitu ya. Dan kami sangat setuju nanti akan ada peraturan daerah tentang insentif dan disinsentif bagi mereka yang melanggar aturan, gitu ya. Nah, kemudian demolize, pembongkaran, karena undang-undang kan jelas kalau tidak sesuai ya kita tegakkan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami tetap mendorong unit teknis untuk melaksanakan tupoksinya dengan baik, dan kalau memang harus sampai demolize silahkan dilaksanakan, gitu ya. Terutama pelanggaran terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, kawasan limitasi, kemudian kawasan ketinggian bangunan atau ketidaksesuaian peruntukan. Tetap harus ada solusi. Tetapi law enforcement harus tetap ditegakkan untuk menjaga marwah pemerintah. Kalau kemarin kan dikritisi itu Pak Puspa, misalnya pembongkaran salah satu tempat di pinggir pantai itu. Kan itu banyak Pak, satu bangunan A, bangunan B, bangunan C, bangunan ini. Kemudian kok yang dibangun cuma yang dibongkar, demolish itu yang ini. Kok yang sebelahnya tidak, padahal itu anggapan masyarakat adalah sepadan. Akhirnya pertimbangan, apakah ini yang dibongkar tidak berizin, kemudian apakah ini ini berizin sehingga tidak dibongkar, kan gitu Pak. Akhirnya loh apa bedanya posisinya itu Pak? Gimana melihatnya sih Pak? Jelas, yang pasti tentu itulah yang kita ingin kritisi pemerintah daerah dan eksekutif. Lakukan asas keadilan, taat asas, dan lakukan. Tapi dengar juga kan Dewan, maksud saya kan? Pasti sangat mendengar itu. Dan Dewan harus mendengar, karena rumus Dewan itu jarum pun jatuh harus kita dengar, gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus punya komitmen dan ketulusan dalam melakukan fungsi pengawasan ini. Kita sudah diberikan mandatori oleh masyarakat untuk melakukan itu. Makanya kita ingin dorong eksekutif lakukan dengan taat asas, kemudian lakukan dengan asas keadilan, agar mereka yang juga tidak berizin mendapatkan perlakuan yang sama. Tentu setelah ini pasti pemerintah melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya terkait proyeksi kita ke depan mau dibawa kemana Kabupaten Badung, kan gitu. Nah, selain bersandar kepada visi misi daripada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tentu di Bali ini kan sudah ada yang dirancang oleh Pak Gubernur tentang pembangunan 100 tahun Bali. Kemudian kita juga punya sudah regulasi, kalau tentang pariwisata regulasi kita jelas. Kita punya peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Jelas itu, pariwisata Bali berlandaskan budaya. Nah, kemudian selanjutnya tentu kembali kepada matra ruang ini, kalau lingkungan kita rusak, maka pariwisata kita pasti akan habis. Nah, oleh karena itu kami setuju pemerintah Provinsi Bali atas turunnya Undang-Undang Provinsi Bali itu memberlakukan PWA, pungutan terhadap wisatawan asing, dalam rangka dipergunakan untuk menjaga lingkungan dan budaya. Kami setuju itu, tapi sampai detik ini kami belum pernah melihat bagaimana angka itu dipergunakan langsung secara direct untuk pertahanan lingkungan dan budaya, karena faktanya kita melihat kemarin terjadi banjir misalnya, kemudian terjadi musibah sampah, kemudian terjadinya kerusakan beberapa infrastruktur akibat banjir. Kami di Kabupaten Badung kan ada juga BTT namanya, biaya tak terduga yang kurang lebih nilai 80 miliar ya tahun ini.
kami sudah arahkan minta agar diberikan perahu karet, kemudian dibelanjakan hal-hal yang menyangkut pertahanan atau mitigasi terhadap bencana. Nah, sekarang kita melihat banjir. Banjir sudah terjadi dan harus segera dilakukan langkah-langkah mitigasi. Kami mendorong eksekutif untuk segera melakukan ekskavasi terhadap sedimentasi beberapa aliran sungai yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Ini sudah dilakukan tetapi masih belum masif. Kurang lebih kalau untuk di wilayah Samigita namanya Seminyak Legen dan Kute ini sudah sedang lagi dalam proses ekskavasi sedimentasi sepanjang 5 km, kemudian perbaikan gorong-gorong, pembersihan saluran air, kemudian perbaikan drainase, perbanyak sodetan, kemudian juga mempersiapkan juga sarana-prasarana lain, penambahan perahu karet dalam keadaan darurat, kemudian juga pompa-pompa pengendali banjir harus disiapkan. Sebagai destinasi kita tidak boleh banjir, sebagai destinasi kita tidak boleh ada sampah berserakan, dan oleh karena itu profesionalisme pemerintah harus ditunjukkan seirama dengan keinginan untuk mengejar jumlah kunjungan pertumbuhan wisatawan dalam rangka kita mempersiapkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Destinasi kita bukan untuk hari ini, agar wisatawan tidak mengatakan destination of yesterday, nanti kita akan ditinggalkan oleh wisatawan. Oleh karena itu, kami ingin mendorong, ayo kita fokus, infrastruktur diperbaiki, destinasi kita ditata, lingkungan kita diperbaiki, sampah dan 4 persoalan dasar yang saya sebutkan tadi segera kita selesaikan. Karena kalau kita ingin memajukan atau fokus bahwa pariwisata adalah backbone kekuatan kita, maka ada lagi 4 sektor dasar yang harus diperkuat oleh pemerintah ke depan. 4 hal dasar itu, yang pertama tadi infrastruktur pasti. Infrastruktur harus digerakkan dan digencarkan. Kami setuju sekarang Bupati mengurangi belanja hibah dan bansos untuk diarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Kami sangat dukung dan setuju tentang hal itu. Yang kedua adalah menyangkut environment, lingkungan. Arahan dari gubernur untuk memanfaatkan PWA untuk lingkungan dan budaya, kami sangat setuju ini segera digencarkan. Kemudian safety and security, yang ketiga. Ini juga jangan abai. Kita rentan ancaman terorisme, ancaman bahaya laten dan lain-lain. Ini harus diperkuat. Safety and security harus berjalan seimbang, karena sebaik apapun destinasi tanpa safety dan security dia tidak akan ada artinya. Yang terakhir adalah promosi. Meskipun kita sudah dikenal, Bali sudah dikenal dan seterusnya, promosi harus tetap berjalan secara stabil, periodik dan berkelanjutan. Tetapi ingat, promosi bukan berarti kita harus jalan-jalan ke luar negeri, dan kita memiliki stakeholder. Kita ada Bali Tourism Board, kita ada Badung Tourism Board, kita jadi punya stakeholder. Berdayakan mereka untuk membuat promosi, serta penggunaan promosi elektronik seperti zaman saat ini. Jika keempat sektor ini diperkuat, saya berkeyakinan pariwisata kita bisa tetap bertumbuh, masyarakat kita bisa menikmati pertumbuhan pariwisataan dalam bentuk trickle down efeknya, kemudian lingkungan kita tidak terdegradasi terlalu banyak. Oleh karena itu, tetap dalam kerangka menjaga lingkungan ini, kita tegakkan regulasi LSD, lahan sawah dilindungi, jangan sampai ada yang berani merusaknya. Kemudian LP2B, lahan pertanian produktif berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana kalau LSD itu milik masyarakat? Terus masyarakat punya hak keperdataan untuk membangun. Nah, disitulah peran pemerintah. Menurut saya, Badung masih mungkin untuk melakukan spend anggaran khusus untuk membeli jalur hijau, membeli lahan sawah dilindungi, agar itu menjadi milik pemerintah, sehingga aset ini tidak mungkin untuk digoyahkan, tidak untuk dialihkan kepada pembangunan. Jadi kalau kita sudah komit seperti itu, nanti arah kita adalah mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk lahan sawah dilindungi kita proyeksikan untuk kita mulai berangsur-angsur diambil alih oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, sehingga kekuatan pemerintah dalam menjaga lingkungan akan menjadi lebih stabil dan dalam upaya untuk menjaga lingkungan kita lebih. Terkait dengan masyarakat, kemudian juga dalam hal ini memang nilai tambah atau pendapatan dari masyarakat sendiri ya Pak. Ini terkait dengan UMKM. Nah, ini kan kalau pariwisata, kemudian Badung, ya pasti UMKM sangat
punya potensi untuk begitu. Terakhir mungkin Pak Puspa, pandangan Pak Puspa terkait bagaimana kita UMKM kita ini bisa tetap jalan, mereka juga bisa diterima oleh para wisatawan ini, bahkan dia juga lebih bergairah lagi karena aku didukung oleh pemerintah, regulasi dipermudah, insentif mungkin dikasih atau hal semacam. Gimana Pak Puspa? Terakhir kita. Ya, sepakat. UMKM harus diberdayakan dan harus ditumbuhkan. Karena UMKM itu adalah dulu kita mengenal sistem koperasi suku guru ekonomi nasional. Jadi UMKM ini justru juga dia adalah equalizing suku guru. Jadi dia memperkuat pertumbuhan ekonomi kita di akar rumput. Kalau kita bicara UMKM, sektor pariwisata melahirkan UMKM yang luar biasa. Betul. Makanya OSS ini sesungguhnya hadir selain untuk memudahkan investasi, untuk membantu UMKM melakukan perkuatan administratif sehingga dia bisa berkembang menjadi pelaku lebih usaha besar. yang mandiri. Kan itu sebenarnya OSS. Tapi sayangnya karena ini berbasis online, kemudian UMKM kita mungkin banyak yang gaptek, kemudian perlu asistensi, sehingga sekarang jalan keluarnya adalah mereka harus diasistensi oleh pemerintah daerah. Kadang kan serem ketika seorang UMKM ingin mengurus perizinan, datang ke kantor perizinan, pasti mereka sungkan. Kenapa? Karena mereka pikir birokratisasi itu berbelit-belit dan sulit gitu. Sehingga kami mendorong pemerintah daerah sekarang jangan kita pasif dalam perspektif pelayanan di mall pelayanan publik masyarakat datang, tapi berikan asistensi kepada masyarakat untuk mempercepat mereka memperoleh administratif sebagai UMKM. Minimal UMKM itu memiliki NIB, nomor induk berusaha. Kemudian pembinaan UMKM itu kan letaknya di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan. Dan sehingga kita ingin dorong UMKM semakin cepat pertumbuhan UMKM, maka tadi pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat pasti akan menaik. Dan oleh karena itu UMKM ini harus diberikan ruang gitu ya. Ruangnya di mana? Badung misalnya ada Dekranasda gitu ya. Hasil cipta karya dari para UMKM ini harus disalurkan oleh pemerintah. Mereka dibina oleh pemerintah daerah. Dan saya sangat sepakat bahwa UMKM ini selalu diberikan ruang. Kita punya Bandara Ngurah Rai misalnya. Itu kan ada etalase banyak. Harusnya ada etalase yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Badung untuk memberi ruang. Misalnya petani bisa berpameran di airport, alangkah bangganya mereka punya ruang untuk memamerkan produk-produk mereka di bandara. Dan ini memang belum, dan kita berharap akan ada konjugasi antara pemerintah daerah dengan otorita misalnya. Nah, ini perlu dilakukan terobosan. Kemudian festival-festival, karena kita sebagai destinasi semakin banyak festival itu semakin bagus. Betul. Karena destinasi itu bukan hanya sekedar berekreasi, tetapi ada aktivitas yang harus bisa dinikmati oleh wisatawan untuk menambah length of stay mereka. Nah, jadi festival pertanian kita pernah punya di Kabupaten Badung. Kami ingin aktifkan lagi agar petani merasa bergairah. Mereka tidak marginal. Mereka punya ruang untuk berkreasi dan mereka punya tempat untuk menyalurkan produk mereka bisa menembus pasar pasar ekspor atau menciptakan potensi itu gitu. Nah, karena Badung ini kalau dari sektor pertanian kaya sebenarnya di Badung Utara. Kita punya produk asparagus, kita punya produk pertanian kopi dan berbagai produk-produk pertanian konvensional lainnya di sektor hortikultura. Sebenarnya luar biasa, tinggal bagaimana produk-produk ini bisa dibina dengan baik. Karena kita harus tetap bicara pariwisata, kita tidak boleh meninggalkan sektor yang lain. Artinya ketika kita mengejar pembangunan di sektor pariwisata, sektor dasar juga harus kita kembangkan secara seimbang. Yakni sektor pertanian harus tumbuh dan diberikan perhatian sama seperti sektor pariwisata. Jadi kita sepakat, jadi terkait untuk pertumbuhan, kemudian urusan dengan kepariwisataan, semua harus tumbuh. Yang di atas, yang bintang 5 tumbuh, bintang 3, 2 tumbuh, yang di bawah juga tumbuh, termasuk industri-industri kecil, menengah yang memang sangat beririsan dengan masyarakat nih Pak, juga tumbuh, karena memang sejatinya itu supaya ada pemerataan perekonomian, pemerataan pendapatan, akhirnya pendapatan per kapita untuk masyarakat Badung lebih meningkat lagi. Baik, nah mungkin terakhir nih Pak Puspa, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat? Kita tahu kan Badung sebagai tuan rumah harus menjadi tuan rumah yang baik, gitu kan. Tapi kemudian tadi ada PR tentang behavior, mentality yang memang harus terus-menerus supaya daya saingnya itu tidak cuma physically, tapi sepakat. Apa Pak yang ingin disampaikan supaya? Ya, yang pasti sebagai destinasi pariwisata kita tidak boleh meninggalkan sektor yang lain. Dan tentu dalam bandrol sektor pariwisata ini kita harus menjadi host yang baik. Untuk menjadi host yang baik, maka kita harus mengupgrade masyarakat kita di Kabupaten Badung
berkaitan dengan yang pertama ya behavior. Behavior itu kan ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan masyarakat tentang hospitality ini harus diperkuat, memperkuat daya dukung masyarakat pendukung kepariwisataan itu. Meskipun sudah ada program namanya POK Darwis, kelompok masyarakat sadar wisata. Kita ingin ini terus digencarkan. Yang kedua adalah tetap dalam kerangka menjaga destinasi ini berkelanjutan, maka safety and security harus kita perkuat sepanjang masa. Pelibatan, peran serta, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan ini harus terjaga secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat untuk menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ini harus diciptakan. Selanjutnya, perkuat destinasi dari perspektif kebersihan, dari sarana dan prasarana, kemudian dari aksesibilitas. Ketika destinasi kita bersih, aksesibilitasnya bagus, daya dukung masyarakatnya kuat, disitulah wisatawan akan semakin betah. Karena pariwisata itu bukan hanya sekedar rekreasi yang memperkuat dan menambah keuangan daerah, tetapi dia bisa menjadi perekat perdamaian seluruh dunia, karena kita bisa bertemu dengan orang dari berbagai negara dan kita bisa berbagi serta menjalin persatuan dan kesatuan, sehingga pariwisata kita bisa berkelanjutan, jaga budaya kita, jaga alam kita, dan itu harus menjadi komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, termasuk pemerintahan daerah, eksekutif, legislatif, yudikatif, bersama-sama menjaga lingkungan dan menjaga keamanan, ketertiban umum, serta kebersihan di kawasan destinasi. Saya kira dengan demikian destinasi kita akan tetap bertumbuh menjadi destinasi yang favorit. Wah, luar biasa. Matur Susme, Puspa Negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badung Komisi 1. Mudah-mudahan ini sedikit banyak ya, walaupun memang masih banyak Pasti. yang sudah pasti memang kita sepakat Badung harus bergeliat dengan melihat memang potensi-potensi pertumbuhan dengan akses-akses ke depan, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, bahkan pemerintah provinsi atau gubernur sendiri sudah men-setting sampai 100 tahun. Nah, ini memang PR kita bersama untuk menjaga itu. Salam sehat selalu Pak Puspa Negara. Ya, Rahayu selalu, selamat. Sama Beli Bambang. Kita tunggu di masyarakat, kita lihat juga di medsosnya ini luar biasa untuk mengawal. Karena saya memiliki ARS ya, Emergency Response System, untuk pelayanan kepada masyarakat di destinasi kami di kawasan samping kita. Karena dengan begitu kita bisa meneruskan apa yang menjadi kehendak masyarakat, termasuk wisatawan. Baik. Terima kasih saudara, demikian tadi perbincangan kita dalam Sapa Redaksi On Location bersama dengan narasumber kita Bapak Puspa Negara. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan pandangan, kemudian kita melihat bagaimana sih sebetulnya Kabupaten Badung ini untuk terus bergeliat, terutama backbone-nya adalah di pariwisata. Saya Bambang Kalitus mengakhiri Sapa Redaksi On Location kali ini dari kantor DPRD Kabupaten Badung. Saya undur diri, kita jumpa lagi minggu depan tentunya dengan permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan yang tidak kalah menarik yang kami sampaikan kepada Anda, dan kita akan menyapa narasumber yang berkompeten untuk menjelaskannya. Terima kasih, matur suwun, salam sehat selalu. Om Santi. Terima kasih.